Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Suci Angliani dari instansi pemerintah Kabupaten Mempawah, Unit Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Angkatan 10, Kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana peran strategis pemetaan digital menjadi tulang punggung pelayanan publik digital PBB yang diselenggarakan. Adapun latar belakang, dalam era disrupsi digital, pelayanan publik dituntut untuk bertransformasi dari yang bersifat konvensional, lambat dan tatap muka, menjadi cepat, mudah diakses dan transparan. Melalui platform digital, mandat Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan reformasi birokrasi secara eksplisit mendorong instansi pemerintah, termasuk pengelola pajak bumi dan bangunan, untuk mengimplementasikan sistem berbasis elektronik e-government. Selama ini, pelayanan PBB seperti penerbitan SPPT sering terkendala masalah akurasi data objek pajak di lapangan, data objek yang tidak mutakhir, persil yang belum terpetakan, hingga sengketa tanah. Sehingga, poin utama yang akan dibahas dalam isu ini adalah tuntutan masyarakat tentang kebutuhan akan layanan serba cepat, mandiri, dan tanpa birokrasi yang berbelit, serta efisiensi anggaran, mengurangi biaya operasional, kertas cetak, distribusi, dan mengoptimalkan SDM. Kemudian saya melakukan pra-analisis terhadap 3 isu yang saya angkat, menggunakan metode Pentahelm. Isu yang pertama yaitu ketidaksesuaian peta PBB karena akurasi rendah. Government atau pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan infrastruktur IT dan penentuan kebijakan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik. Dalam akademik atau akademisi, menyediakan sumber daya untuk mengembangkan model geospasial atau untuk pelatihan SDM dan kajian JNT berbasis spasial. Kemudian bisnis itu menyediakan solusi teknologi seperti drone, GNSS, serta pengembangan software JIS. Dalam community, wajib pajak menggunakan layanan utama sumber data bottom up dan kontrol sosial. Dalam media massa, saranan solusi program EPBB, edukasi pentingnya akurasi data dan kampanye anti hoax. Isu yang kedua yaitu keterlambatan proses mutasi atau validasi data objek pajak. Government atau pemerintah, instansi BPPRD bertanggung jawab melaksanakan validasi dan menetapkan SOP kecepatan layanan. Dalam akademik, bertanggung jawab mengembangkan model aplikasi mobile untuk input data lapangan. Dalam bisnis, menyediakan infrastruktur teknologi real time dan layanan cloud untuk basis data JIS. Sedangkan dalam community, pihak yang membutuhkan mutasi data dan pihak yang memberikan data awal dengan benar. Media massa dapat memberikan feedback publik tentang lamanya proses tersebut. Isu yang ketiga adalah belum optimalnya survei PBB yang berbasis kertas. Government wajib menyediakan perangkat dan sistem e-survey atau aplikasi mobile atau tablet bagi surveyor. Dalam akademik, sumber daya untuk merancang antarmuka aplikasi e-survey yang user-friendly dan valid secara parsial. Dalam bisnis, menawarkan perangkat lunak e-survey berbasis JIS dan database terpusat yang menggantikan belangko kertas. Dalam komunitas, wajib pajak menyediakan dokumen dan data yang dibutuhkan surveyor di lapangan. Media dapat mempromosikan manfaat e-survey dengan kecepatan dan akurasi kepada publik dan ASN. Kemudian dari ketiga isu tersebut, saya memilah atau menapis isu dengan metode USG. Dengan bobot 5 itu sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Isu pertama, ketidaksesuaian peta PBB karena akurasi rendah, itu tingkat urgensinya 5, artinya sangat besar. Tingkat seriously-nya 5, grow 5, sehingga total 15. Kemudian ada keterlambatan proses mutasi atau validasi data objek pajak, itu urgensinya 5, seriously-nya 4,
grow-nya 4, totalnya 13. Kemudian isu ketiga itu belum optimalnya survei PBB yang berbasis kertas. Urgensinya 4, seriously-nya 4, grow-nya 4 dengan total 12. Sehingga dari ketiga isu tersebut dipilih bahwa ketidaksesuaian peta PBB karena akurasi rendah mendapat peringkat pertama dan isu inilah akan diangkat. Kemudian saya melakukan teknik fishbone terhadap isu prioritas guna melihat sebab, akibat, atau akar masalah. Adapun poin yang dilihat berupa individu, alat, lingkungan, dan sistem. Pada individu, itu kompetensi teknis rendah, terus beban kerja tinggi. Pada alat, itu pengguna alat ukur konvensional, terus peta dasar usang. Pada lingkungan, itu kondisi geografi sulit, masih ada sengketa wajib pajak. Kemudian dalam sistem itu kebijakan mutasi data manual, terus minimnya integrasi JIS. Sehingga poin-poin inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian peta PBB karena akurasi rendah. Adapun dampak isu jika tidak ditangani. Pertama, peningkatan sengketa batas dan protes. Kedua, keterlambatan layanan digital. Ketiga, risiko ketidakpastian hukum. Yang keempat, kualitas data menurun. Yang kelima, citra dan kinerja ASN menurun. Dan yang terakhir, penurunan signifikansi pada penerimaan pajak daerah. Karena itu, saya memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap isu tersebut, yaitu penerapan pengukuran geodetik presisi tinggi menggunakan GPS dan drone mapping. Adapun tahapan setiap alternatif, yang pertama, pengadaan atau kalibrasi alat ukur drone mapping. Yang kedua, pelaksanaan survei menggunakan drone pada wilayah pilot project yang tingkat sengketa atau mutasinya tinggi. Yang ketiga, pembakuan titik kontrol atau benchmark geodetik sebagai referensi pengukuran seluruh objek wajib pajak. Hasil yang diharapkan, data spasial objek PBB memiliki akurasi di bawah 1 meter, kemudian meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap data batas persil yang tercantum di SPPT. Para pihak yang terlibat yaitu kepala pimpinan dan surveyor pemetaan ahli pertama. Disinilah transformasi terjadi. Kami kini menggunakan teknologi canggih seperti GPS dan drone mapping untuk mendapatkan data spasial dengan akurasi submeter. Data ini langsung kami olah di sistem informasi geografis dan diintegrasikan ke SIM PBB instansi. Dapat dilihat pada gambar ini. Rekan-rekan sekalian, mari kita tegaskan sekali lagi, inti dari seluruh presentasi ini adalah kualitas pelayanan publik digital PBB kita secara mutlak bergantung pada kualitas data spasial yang kami sediakan. Peran saya sebagai surveyor pemetaan telah bertransformasi menjadi validator data geospasial yang menjamin bahwa setiap penetapan pajak, setiap SPPT yang diterbitkan berlandaskan data yang pasti, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran jelas mengenai peran vital data spasial dalam mewujudkan publik digital yang kita impikan. Saya Suci Angriani dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Angkatan 10 Kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.